Halo guys, balik lagi sama gua dan Mujib di Senyum Sokrates. Nah, seperti biasa nih, kita itu di sini bahas filsuf-filsuf di seluruh dunia dan juga pemikiran-pemikirannya yang bisa kita jadiin bahan diskusi ya. Nah, gue hari ini nggak cuma sama Mujib doang, karena gue ada bintang tamu yang keren abis, teman-teman gue ini. Jadi, mari kita sambut mereka, ada Sahila dan Anissa. Coba ulang dong yang Senyum Sokrates tadi dimulai, coba ibu. Oke, yuk ini kita mulai kita bareng-bareng ya. Oke. Guys, balik lagi sama kita di Senyum Sokrates. Oke, makasih banget buat Sahila sama Anissa yang udah nyempetin hadir kali ini. Jadi gimana kabarnya, baik kan? Alhamdulillah, masih baik sampai saat ini. Oke, sekarang kesibukannya apa aja nih, Sahila? Kesibukannya kayak biasa ya, gue lagi sibuk kuliah, sama gue lagi nyobain diamond painting. Lagi suka diamond painting, tau diamond painting gak sih? Oh, yang itu kecil-kecil kayak gitu tuh? Ya, benar. Itu kayak ada, jadi kayak lembaran, itu ditangkal pakai manik-manik. Nah, itu pakai penyalatnya, nunjuk-nunjuk itu seru. Sekarang gue lagi hobi kayak gitu soalnya. Habisnya dari TikTok, dia follow. Oh ya, buat ngisi kesibukan aja. Oh, kalau Anissa sendiri lagi ngapain nih akhir-akhir ini? Gue lagi sibuk kuliah, man. Sekarang udah jalan semester 4 nih di saat ini. Terus juga gue ada kesibukan lain, gue lagi mau buka toko kue. Toko kue? Kue. Kue apa ya, kayak cookies atau brownies gitu apa gimana? Oke, karena kan gue suka ngias-ngias. Oh, yang lucu-lucu buat dipoto, di-upload di Instagram. Itu lo buat sendiri, Lis? Ya, buat sendiri. Boleh dong kapan-kapan kirim-kirim lah ke kita. Bawa kok. Oke. Mantap. Ini nih yang kita tunggu-tunggu ya kan ya. Iya. Ini Sesi yang paling ini. itu. Jadi teman-teman yang mau beli cupcake lucu-lucu bisa Anissa di nomor di bawah ini. Oke, jadi sekali lagi makasih udah hadir kali ini, dan hari ini kita akan bahas siapa, Jip? Mahatma Gandhi. Nah, kalian tadi udah nggak asing ya sama beliau ya? Nah, beliau itu salah satu filsuf India yang keren banget. Dia itu terkenal karena perjuangannya melawan penjajah, tapi nggak pakai kekerasan. Tapi dia tetap bisa win gitu. Tapi kita akan fokus di salah satu pemikiran dia nih, yaitu 7 dosa besar yang bisa merusak masyarakat dan negara. 7 deadly sin tuh ceritanya. Jadi kita bakal bahas nih. Sebenarnya bahas-bahas kayak gini agak serem juga ya, karena dosa-dosa kan Agak gimana gitu kalau dosa ya. takut ingatnya ke akhirat gitu kalian ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja, Jip. Dari yang pertama tuh ada apa Dosa tuh? pertama itu menurut Mahatma Gandhi yang merusak negara itu ada bisnis tanpa moralitas. Nah, Anissa gimana menurut Anissa? Menurut pandangan gue tentang bisnis tanpa moralitas itu nyata adanya. Karena contohnya seperti kayak perusahaan yang dia tuh hanya memikirkan finansial mereka sendiri tanpa dia tuh memikirkan lingkungan sekitarnya. Apalagi kadang suka ada pabrik yang misal dia bertempatan di padat penduduk seperti di lingkungan masyarakat, yang masyarakatnya itu masih aktif di sana. Kadang mereka tuh tidak memikirkan itu gitu loh. Jadi hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri aja, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan tuh apa sih itu. Jadi kayak gitu ya. Mungkin ada contoh yang konkret di lingkungan kita? Ada, baru-baru ini kan lagi viral tuh yang pabrik tekstil yang di daerah Bandung. Itu gue baca di CNN. Jadi pabrik tekstil itu membuang sampah limbah plastik kayak ke sungai. Ya, di situ sungainya itu jadi tercemar banget pastinya ya kan. Sungai itu kan kadang juga menjadi sarana mungkin masyarakat menggunakan sungai itu ya kan, atau mungkin ada organisme ikan yang di sana yang pasti juga ikut terdampak sih. Itu parah banget. Parah banget sih itu. Jadi apa namanya itu tuh salah satunya dia itu lebih cuma mau menguntungkan dirinya sendiri di pabrik atau perusahaan dia sendiri gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya kayak
zolim ke karyawan gitu bisa? Bisa kayak misalnya kita kerja atau kita lembur tapi nggak sebanding dan Oh, yang senyum-senyum kayaknya relate ya, bisa lembur tapi iya harusnya 9 to 5, tiba-tiba 9 to 9 gitu. Iya. Oke. Kita ini bagus juga ya buat bahas, apalagi Anissa mau buka bisnis juga. Jadi kalau bisa ya kayak gitu yang dihindari. Oke. Kita next nih, bahasannya agak ngeri dikit karena kita membahas politik, yaitu politik tanpa prinsip, dosa kedua. Menurut lo gimana nih Sahila tentang politik tanpa prinsip ini? Menurut saya politik tanpa prinsip itu politik yang dijalankan tanpa adanya moral dan etika dari seseorang tersebut. Contohnya nih, kayak orang yang politikus yang hanya mementingkan diri dia sendiri, yang mencari keuntungannya hanya untuk diri dia sendiri tanpa mempedulikan dampaknya ke masyarakat atau bahkan negara. Jadi dia itu kayak, ya udah, yang penting gue dulu deh selamat, yang lain mah bodo amat kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Ada nggak contohnya tuh kayak yang pernah lu alamin sendiri atau gimana? Contoh politik tanpa prinsip itu kayak, kasus kemarin gue pernah baca di Tempo 5 Januari kalau nggak salah, gue waktu itu baca. Baru banget waktu pemilu kemarin itu tuh ada caleg dari Partai Golkar, kalau nggak salah namanya Randi. Dia itu jadi kayak ngasih uang kaget ke masyarakat. Dikasih nih uang kaget dalam amplop, dikasih, pas dibuka ada foto dia sama duit 100.000. Aduh. Iya, dia ngasih Mungkin niatnya buat nyoblos dia kali ya. Iya benar, dia tuh ngasih nggak cuma, cuman mungkin dia bilangnya sebutnya kayak saya mau berbagi rezeki, tapi berkedok. Iya, tapi jangan lupa coblos saya. Ada serigala berbulu domba di situ. Jadi ya biasa lah kayak gitu. Itu sih gue. Oke, kayak kita tadi udah bahas ya politik tanpa prinsip di dosa yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga apa nih, Jip? Itu ada ketakwaan tanpa introspeksi. Jadi gimana menurut Anissa nih? Hal itu tuh related banget. Pasti kita pernah ketemu dengan gagasan itu. Misalnya kita pernah ketemu orang-orang yang seperti itu gitu. Karena kayak misalnya contoh orang yang kita lihat dari luarnya dia alim atau mungkin dia religius, siapa yang kelihatan bahwa dia tuh ya orang baik banget ya, kelihatan taat agama gitu. Tapi di sisi lain mungkin si orang ini tuh pernah melakukan kesalahan yang dia tuh nggak mau introspeksi gitu, ini di mana gitu. Jadi dia pengen banget image itu supaya dia sangat baik aja di depan. Jadi kakaknya doang. Kelihatannya alim tuh. Udah ditulis di bio Instagramnya biasanya ayat Al-Quran. Iya biasa tuh begitu tuh orang tuh gitu tuh ya. Yang nutupin kesalahan di masa lalu. Iya kayak gitu. Padahal aslinya ya you know lah. Ya Biasa orang-orang sekitarnya tuh. itu mah YTTA yang tahu-tahu aja. Oke. Lanjut nih keempat. Ada apa Jip yang keempat? Keempat itu menurut Mahatma Gandhi, dosa yang keempat ada pengetahuan tanpa karakter. Gimana menurut Sahila? Pengetahuan tanpa karakter itu kayak gini kali ya, mungkin seseorang yang ahli atau punya keterampilan dalam suatu bidang, tapi itu tidak memberikan dampak yang baik, tidak berperilaku yang baik karena tidak memiliki moral dan etika. Jadi kayak misalnya orang diberi kuasa, tapi dia malah menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Nah ini tuh bisa berdampak juga sama masyarakat. Kayak misalnya contoh nih, ada satu orang yang dokter malpraktek gitu. Nah dia tuh buat kesalahan atau apanya mengecewakan masyarakat. Nah itu tuh bisa berdampak juga sama bidang atau institusi. Agak susah gitu melihat ya. Orang jadi gak percaya ke bidang tersebut. Oke. Tapi ada nggak sih kasus yang tentang nih pengetahuan tanpa karakter gitu yang agak kita semua orang tahu gitu? Tanpa karakter. Kasus Verdi Sambo. Iya gitu. Oh yang masalah Nur. Iya. Ada ngeri nih pembahasannya ya. Kasus Verdi Sambo itu kemarin kan kayak kasus
polisi tembak polisi, tapi dia malah mengkambing hitamkan Ajudannya dia sendiri ya kan. Dia tuh dia bisa sampai di titik tinggi pangkat seperti itu karena dia punya keahlian dong, dan dia punya pengetahuan yang luas. Tetapi dia itu nggak bisa manage keahliannya itu dengan baik karena dia malah menyalahgunakan itu. Dia malah menutupi kasus itu untuk melindungi diri dia sendiri. Kayak dia cobanya memanipulasi CCTV, ya kan? Waduh, banget sih. Benar. Itu tuh salah satu, berarti karena sebenarnya dia tuh punya pengetahuan, sebenarnya dia pintar, dia cerdas, tapi nggak menggunakannya di tempat yang baik gitu, untuk sesuatu yang Jadi baik. antara pengetahuan sama karakter nggak balance ya. Iya, betul. Why kita harus pintar dan punya pengetahuan, kita juga harus punya moral yang baik. Baik sebenarnya sikap yang baik. Nah, itu bagus. Tuh, dengerin ya teman-teman ya, jangan lupa dengerin apa yang saya bilang tadi. Oke, next ke dosa yang kelima itu ada kenikmatan tanpa nurani. Gimana nih menurut Anissa? Menurut pandangan itu ya, itu tuh seperti orang dia tuh mengejar kesenangan pribadinya aja. Jadi tanpa dia tuh mikirin dampak bagi orang sekitar dia gitu loh. Kayak gue mau senang-senang aja nih, gue mau happy-happy aja. Mau orang itu gimana-gimana, gue gak peduli gitu. Susah atau mau gimana? Iya, jadi cuma mikirin dirinya aja, dasar egois. Oh, betul. Tapi banyak ya yang kayak gitu ya. Kita sering juga nemuin di sekitaran kita. Tapi kadang kita kan nggak sadar kita juga yang kayak gitu. Iya, tapi kadang emang perlu juga nggak sih kayak gitu. Kayak kita, kalau bukan kita yang memikirkan diri kita sendiri, siapa lagi ya nggak sih? Ya itu kayaknya pemikiran orang yang jomblo-jomblo aja sih. Karena kalau yang nggak jomblo pasti ada yang mikirin gitu. Ya. Oke, next yang keenam nih. Ada apa Jip yang keenam? Yang keenam ada sains tanpa kemanusiaan. Itu gimana tuh menurut Sahila? Sains tanpa kemanusiaan kalau gue ibaratkan itu kayak smartphone canggih. Waduh, gimana tuh? Unik banget. Jadi dia smartphone ini punya fitur-fitur yang canggih, yang keren, tapi karena dia nggak punya sinyal, jadi dia nggak bisa digunakan. Gitu juga dengan teknologi-teknologi penemuan sains kita sekarang yang wah dia udah sekarang kan ada AI, ada banyak, ada strategi, ada pelacakan, ada pelacak lokasi, ada sadap WA. Nah, sadap WA sama pelacak lokasi ini itu penemuan yang canggih nggak sih? Pernah nggak sih kepikiran kalau kita tuh bakal bisa tahu di mana orang yang kita pengen tahu gitu lokasinya? Iya, benar-benar baru sekarang ini. Tapi sadap WA sama pelacak lokasi ini buat nggak nyaman nggak sih sama orang yang disadap atau yang dilacak ini? Nah itu yang mengganggu privasi dia kayak kerasa privasinya itu udah nggak ada. Jadi menurut gua kalau teknologi tanpa kemanusiaan itu kayak kita harus selain menciptakan teknologi yang canggih, kita juga harus berpikir tentang dampaknya bagi masyarakat atau manusia tersebut gitu. Selain canggihnya, kita juga harus balance nggak sih, kayak ada satu mungkin memang ada dampak positif dan negatifnya, tapi kalau bisa diminimalisir dampak negatifnya, kenapa enggak? Iya benar. Karena kan sebenarnya teknologi juga yang nyiptain kita kan juga buat kita gitu. Jadi sebisa mungkin ya yang positif aja yang kita ambil. Sampai apa yang kita ciptakan malah merusak diri kita sendiri. Oke, that's right. Oke, kita udah 6 ya Jip ya. Udah sampai ke dosa ke-6. Kita masuk ke segmen yang terakhir yaitu dosa ke-7. Nah, di dosa ke-7 ini ada kekayaan tanpa kerja. Semua orang juga pengen dong nggak kerja tapi kaya. Siapa yang nggak pengen? Ada. Nah, itu sebenarnya gitu. Oke, nah sebenarnya itu bisa dikaitin nih sama yang namanya privilege. Kita semua orang tahu dong privilege itu apa ya. Nah, menurut lo sendiri tuh gimana? Privilege itu suatu hal yang positif atau yang negatif? Nah, gimana lo berdua itu menyikapi itu? Kalau gue sih lebih ke setuju ya tentang hal itu, karena menurut gue ketika orang itu terlahir, dia nggak bisa milih dong, dia mau terlahir di keluarga yang kaya atau mungkin keluarga yang kurang mampu. Ya mungkin pasti yang bagi keluarga yang kurang mampu akan sedikit ada kesulitan dari situ ya kan. Tapi ketika orang itu terlahir dari keluarga yang mampu seperti bisa kaya gitulah, kita sebutnya kayak gitu ya, dia pasti punya
bisa privilege dalam kayak misalnya dia mau ke perguruan tinggi gitu bisa banget. Misal kita mau belajar sampai ke luar negeri juga pasti orang tuanya mencukupi itu ya kan. Dan kalau misalnya kita mau berada di suatu jabatan atau suatu pemerintahan, kalau kita punya orang dalam istilahnya ya dan privilege itu pasti akan sangat memudahkan banget. Iya, karena sebenarnya kita juga nggak bisa milih ya mau lahir dari siapa. Gue kalau bisa milih juga mau jadi anaknya Raffi Ahmad. Siapa yang nggak mau jadi Rafathar, ayo? Semua orang juga mau kayak gitu kan. Kayak yang gue bilang tadi, pengennya kaya tapi nggak kerja kayak gitu. Tapi kalau saya jelas sendiri gimana? Setuju nggak sama Anissa tadi? Kalau setuju ya sama Anissa, karena menurut gue dari privilege ini itu malah kita justru orang-orang yang dapat privilege atau kekayaan dari orang tuanya itu cenderung nggak bisa menghargai orang lain. Dia nggak bisa peka, nggak sensitif atas kesedihan atau kesusahan orang lain karena dia udah langsung dapat kedudukan atas tanpa dia harus berjuang, ya kan? Oh yes. Nah, terus orang-orang yang privilege ini menurut gue orang rata-rata tuh pada inklusif baik gak sih? Kayak dia tuh suka menghambur-hamburkan uang. Apa-apa dibeli. Apa-apa dibeli. Lihat barang lucu Gak mikirin dikit. dampak yang bakalan didapat dari apa yang dibeli gitu kan. Iya. Dia nggak tahu gimana caranya susah cari duit. Iya benar-benar tuh barang lucu dikit dibeli, ada apa dikit dibeli. Orang di TikTok pakai kayak gini, ikut pakai kayak gini, gitu. Kalau jangan kayak gitu ya. Jangan Kalau ya. bapaknya bukan Raffi Ahmad, kayak gitu. Oke. Oke, kayak gitu. Itu kayak menurut gue orang-orang yang punya privilege atau dapat kekayaan dari orang tuanya itu lebih ke suka hidupnya tuh seenak-enaknya aja. Menurut gue ya, karena beberapa orang yang gue temuin seperti itu, kayak gitu. Karena dia nggak tahu gimana caranya supaya berusaha nyampe di titik atas atau jadi sukses. Oke, keren banget nih. Jadi itu tadi pembahasan 7 dosa besar ya, 7 dosa yang bisa ngerusak masyarakat dan negara menurut siapa Jeb? Mahatma Gandhi. Oke, nah jadi itu tadi pembahasan yang luar biasa banget ya, pandangan dari narasumber-narasumber gue yang keren banget ini. Nah jadi itu tadi, jadi gue mau tutup nih sama pakai quotesnya Mahatma Gandhi. Kita kan belajar filsafat kalau nggak pakai quotes di akhir tuh kayak kurang garam. Nah kurang banget itu. Oke, nah quotesnya kayak gini. Katanya babil. Oke, katanya live as if you were today tomorrow, learn as if you were to live forever. Jadi hiduplah seperti kamu akan mati besok dan juga belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya. Paham? Oke. FOMO. Oke, jadi thanks banget buat Sahila sama Anissa yang udah datang hari ini. Oke, jangan lupa nanti kuenya tadi. Oke, aman. Oke. Kayaknya tadi kelihatan dah di mobil ada. Oh iya, itu mah tinggal kita lanjutin di belakang ya, oke? Oke, guys, jadi cukup sekian dari kita semua. Jangan lupa like, share, and comment. Dan ya. juga jangan lupa selalu nantikan episode kita selanjutnya yang akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi dan juga narasumber yang gak kalah keren, oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Senyum Sokrates selanjutnya. Oke, ini pelan ya. Senyum Sokrates. Bye-bye.